Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari tulisan ataupun risalah yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Kun Salafiyan alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Dan kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan al-maqsud bis salaf, yaitu pengertian dari salaf. Kalau antum punya buku terjemahan itu di halaman 56. Ya, di halaman 56. Ya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang nama-nama dari dakwah salafiyah. Bahwasanya nama lain dari dakwah salafiyah itu yang pertama adalah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang yang paling memahami tentang sunnah dan mereka itu bersatu, maka disebut dengan al-jamaah. Sedangkan yang kedua yaitu al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, karena mereka satu-satunya golongan yang selamat di hari kiamat, baik di dunia ataupun di hari kiamat. Di dunia mereka kenapa disebut dengan golongan yang selamat? Karena mereka selamat dari merubah agama Islam ataupun tidak membolak-balikan ataupun tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Makanya mereka disebut dengan golongan yang selamat. Sedangkan yang ketiga, mereka disebut dengan ahlul athar, ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan athar. Athar itu sudah kita jelaskan, itu lebih umum daripada hadis. Kalau hadis ucapan Nabi SAW, adapun athar yaitu bisa ucapan Nabi, bisa dari ucapan para salaf, artinya para sahabat ataupun para ulama kita, itu namanya athar. Jadi tidak dikhususkan kepada ucapan Nabi. Tapi kalau hadis khusus kepada ucapan Nabi SAW. Adapun yang berikutnya yaitu mereka disebut dengan ahlul hadis, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, terutama hadis yang sahih. Kemudian berikutnya at-taifah al-mansurah, yaitu golongan yang senantiasa ditolong. Kemudian berikutnya as-salafiyah, ya, dakwah salaf. Kalau orang yang menisbatkan kepada dakwah salaf disebut dengan salafi. Dan yang terakhir kita sebutkan kemarin itu adalah al-ghuraba, yaitu mereka-mereka orang yang asing. Ya, jadi kata Nabi SAW, Islam itu asing di permulaannya dan akan kembali asing. Kalau dulu asingnya itu di tengah kaum musyrikin jahiliyah, tapi kalau di zaman sekarang asingnya itu di tengah kaum muslimin. Ketika banyak di antara kita yang mengamalkan tentang sunnah, menghidupkan tentang sunnah yang mulai ditinggalkan, banyak orang-orang yang menganggap sunnah yang dihidupkan itu adalah perkara baru dalam urusan agama. Padahal karena kejahilan kita tidak mengerti tentang sunnah Nabi itu yang mana,
Akhirnya kita melihat orang yang menghidupkan sunnah itu seperti membawa ajaran baru. Padahal yang dibawa itu adalah ajaran Nabi, sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan. Jadi itu banyak kita dapati di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang-orang yang masih belum mengerti tentang 100% sunnah dari Nabi SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-maqsud bis salaf. Pengertian dari salaf. Apa isi salaf itu? Ya. Apakah seperti pengertian orang-orang di luar, salafi itu adalah sahabat lama Fir'aun katanya. Ya, sahabat lama Fir'aun. Itu tuh orang ngomong kayak gitu tuh orang nggak punya hujah, jadi nggak tahu cara untuk membantah dakwah salaf itu. Akhirnya diberikan lakop-lakop yang aneh. Sahabat lama Fir'aun, salafi itu adalah salah pilih. Ya. Sekarang muncul lagi orang apa namanya, dai yang lucu lagi, pakai akal dong sayang. Aduh. Ya, itulah kiamat ya, jemaah, tanda-tanda kiamat. Jadi kita ini sedang hidup ya semoga Allah memberikan hidayah. Gini loh ya, di satu sisi kita harus menjelaskan penyimpangan. Orang tersebut menyimpang. Kenapa kita katakan menyimpang? Karena membenturkan dalil dengan akal. Tidak boleh membenturkan dalil dengan akal. Mau hal tersebut masuk akal atau tidak, yang jelas dalil itu lebih utama daripada akal. Ya. Pernah saya sampaikan di Ahmad Yani, saya bilang seperti ini. Saya bawakan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Andai kata nih, kata Abu Bakar, andai kata Muhammad bilang tembok itu putih, padahal dia temboknya warna hitam. Jelas-jelas warnanya hitam, tapi Muhammad bilang putih. Saya akan katakan tembok putih-putih dan saya akan mendustakan mata saya melihat tembok itu hitam. Pokoknya dalil itu harus lebih utama daripada akal, nggak boleh. Akal itu dijadikan sebagai cara untuk menentang dalil, alat untuk menentang dalil. Karena kalau antum memikirkan secara akal, banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Coba dipikir pakai akal ya. Antum bayar zakat 3 kilo itu tetap lebih utama di sisi Allah daripada antum sedekah 1 ton. Itu akalnya kemana coba? Harusnya lebih banyak lebih baik. Tapi tidak dalam syariat. Syariat itu memandang sesuatu itu bukan dengan akal, tapi berdasarkan apa? Dalil. Semua itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal. Taib. Nah, dikatakan di sini al-maqsudu bis salaf. Pengertian dari salaf. Taqaddama fi ma madha at-ta'rif al-lughawi bi makna salaf. Sungguh telah datang kepada kita beberapa pengertian secara bahasa tentang makna salaf. Ya. Wa ammal makna al-maqsud bis salaf fil istilah faqad ikhtulifa fi dzalika ala aqwalin iddatin. Adapun makna secara istilah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Taib. Saya ulangi dikit. Salaf secara bahasa itu artinya orang-orang terdahulu, itu namanya salaf secara bahasa. Ya, itu secara bahasa. Salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Ini sifatnya umum jamaah. Ya. Mana maksudnya salaf itu adalah orang-orang terdahulu? Contoh ya, antum sebagai bapak itu salaf buat anak antum. Karena antum datang lebih dulu daripada anak antum. Ada gambaran sampai di sini? Ya, saya ulangi lagi. Dalam masalah negara ya, Pak Soekarno itu salafnya dari presiden-presiden yang ada, karena beliau adalah presiden yang pertama. Beliau yang lebih dulu menjadi presiden, makanya beliau dikatakan sebagai salaf. Adapun yang datang belakangan, lawannya itu disebut dengan kholaf.
Ya, disebut dengan apa? Kholaf, orang-orang yang datang belakangan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, salaf itu tuh banyak pengertian dari kalangan para sahabat, dari kalangan para ulama. Itu yang diperselisihkan ya oleh para ulama itu. Siapakah salaf itu? Maka dibawakan oleh Syekh di sini yang pertama, annahum as-sahaba faqat. Ada yang berpendapat salaf itu hanya dari kalangan para sahabat. Jadi kalau kita berbicara salaf, maka salaf itu hanya para sahabat. Jadi tabi'in, tabi'ut tabi'in itu tidak masuk dalam kategori salaf. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya salaf itu adalah hanya para sahabat. Karena definisi sahabat itu yaitu man laqiyan nabi wa huwa mu'minun bihi wa mata ala iman. Yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan, itu namanya sahabat. Meskipun bertemu Nabi, kalau tidak beriman kepada Nabi tidak dikatakan sebagai sahabat. Contoh Abu Thalib. Abu Thalib bertemu Nabi, bukan hanya bertemu sama Nabi, bahkan membela Nabi. Tapi dia tidak beriman dan tidak meninggal di atas keimanan, maka Abu Thalib tidak dikatakan sebagai sahabat. Ya, tidak dikatakan sebagai sahabat. Bahkan subhanallah para ulama mengatakan, ya di antara sahabat yang masih hidup di zaman sekarang dan beliau belum meninggal dunia yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah sahabat yang terakhir yang belum meninggal. Ya, karena beliau bertemu dengan Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dan beliau tatkala turun nanti di akhir zaman, beliau itu tidak sedang membawa agama Nasrani atau agama dia, tapi dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad, maka beliau dikatakan sebagai sahabat, dikategorikan sebagai sahabat. Dan ini pendapat yang paling kuat. Dan ini saya memilih pendapat ini. Bahwasanya Nabi Isa itu selain beliau adalah seorang nabi, namun status beliau juga sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita siapanya Nabi? Sahabat atau bukan? Kita umatnya kalau kita bukan sahabat. Antum sahabat saya. Taib. Yang kedua, pengertian yang kedua, yang dimaksud dengan salaf itu adalah annahum as-sahaba wat tabi'un, yaitu para sahabat dan tabi'in. Jadi ditambah satu generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Nah, tabi'in itu siapa sih kategori tabi'in? Tabi'in itu yang bertemu dengan sahabat, beriman kepada sahabat, ya kemudian mereka belajar kepada sahabat dan mereka meninggal di atas keimanan. Itu disebut dengan tabi'in. Ya, itu disebut dengan tabi'in. Dan akidah mereka sama dengan akidahnya para sahabat. Mana contoh tabi'in? Misalkan seperti muridnya Ibnu Abbas, ada Mujahid, ada Qatadah, ya, banyak para tabi'in itu. Ya, coba antum beli buku yang berjudul Suwar min Hayati Tabi'in, yaitu gambaran dari kisah para tabi'in. Di situ dibawakan banyak sekali para tabi'in itu. Ya, dari zaman Said bin Musayyab, ya, Al Hasan Al Basri, itu diantara para tabi'in. Ya. Kita harus mengenal siapa tabi'in itu, biar kita tahu nama-nama mereka. Ya, banyak perkataan-perkataan para tabi'in yang sering kita nukil, tapi kita tidak ngerti ternyata mereka itu adalah para tabi'in. Kita taunya ya mereka ulama saja gitu. Padahal dari status tingkatan, kalau dalam ilmu hadis itu ada namanya tobakot istilahnya ya. Tobakot kubro, tobakot sugro, ada namanya tobakot awal, tobakot tsani, banyak. Ya. Mereka ini termasuk ibarat kata kalau dari para sahabat ya untuk meriwayatkan hadis, mereka itu ring satu namanya. Karena mereka adalah orang yang hidupnya zamannya itu dekat dengan Nabi, karena mereka bertemu dengan sahabat. Ya, bertemu dengan sahabat. Ya, banyak tabi'in itu, coba antum cari bukunya, sudah diterjemahkan kok. Namanya Suwar min Hayatis Sahabat, tapi kalau bahasa terjemahannya kalau tidak salah itu
teladan para tabi'in kalau nggak salah. Banyak terjemahnya. Coba antum cari yang pustaka Darul Haq. Ya. Karena kalau saya lihat pustaka Darul Haq itu yang secara penerjemahan bahasa yang bagus gitu. Bagus penerjemahan bahasanya. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, annahum as-sahaba wat-tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Yang dimaksud dengan salaf itu adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ditambah lagi satu generasi, yaitu generasi yang ketiga setelah generasi tabi'in, yaitu mereka adalah muridnya tabi'in. Antum harus familiar dengan istilah ini ya. Harus familiar dengan istilah ini. Karena ini istilah yang kalau di dalam ilmu hadis dipecah lagi nanti. Istilahnya itu sampai bikin kita pusing lumayan karena harus ngafal. Ya, dalam ilmu hadis itu lebih ruwet, dipisah nanti, dipecah lagi pengertiannya. Tapi ini disebutkan secara global aja. Jadi generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dikenal dengan istilah al-qurun al-mufaddalah, yaitu generasi-generasi yang mulia. 3 generasi mulia yang itu disebutkan di dalam sabda Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik di manusia itu di zamanku. Berarti yang zamannya Nabi siapa? Sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka berarti siapa? Tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka berarti tabi'ut tabi'in. Ya, makanya mereka itu dikatakan sebagai al-qurun al-mufaddalah, orang-orang yang hidup di zaman yang mulia. Ya. Hidup di zaman yang mulia karena mereka masuk ke dalam hadis Nabi SAW tadi. 3 generasi awal yang disebutkan oleh Nabi. Khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Kalau kita generasi keberapa ini? Generasi keberapa kita? Kita hidup di abad ke-15. Berarti generasi ke-15 kita ini ya. Taib. Itu yang nomor 3. Adapun yang nomor 4, pengertian nomor 4 yang dibawakan oleh penulis di sini, annas salaf man kana qoblal khamsi mi'at, yaitu mereka-mereka yang hidup sebelum tahun ke-500 Hijriah. Jadi sebelum tahun ke-500 Hijriah itu mereka dikatakan siapa? Salaf. Ya. Berarti mereka-mereka yang hidup pada abad ke-5 sampai akhir. Karena kalau sudah masuk 501 berarti dia sudah masuk ke awal permulaan abad ke-6. Berarti mereka itu salaf adalah orang-orang yang hidup dari abad pertama sampai abad ke berapa? Ke-5. Dan di sini banyak para sahabat, ada tabi'in juga, tabi'ut tabi'in, bahkan Al-Imam Malik itu adalah generasi abad ke-3 Hijriah. Ya. Generasi abad ke-3 Hijriah. Beliau itu lahir di abad kedua tapi meninggal di abad yang ketiga. Ya, jadi Imam Abu Hanifah dulu di abad yang kedua, akhir dari abad kedua, kemudian masuk ke dalam abad yang kedua, ketiga beliau itu, karena beliau meninggal kalau nggak salah 204 Hijriah, betul? Betul atau tidak? Iya saja sudah. Nanti cari lagi lah. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Karena Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i itu lahir, Abu Hanifah meninggal. Ya. Imam Syafi'i lahir itu kalau tidak salah 204 Hijriah. Makanya antum pikir ya, antum coba pakai logika. Nah, di sini kita pakai logika. Gimana ceritanya ada orang yang mengatakan bahwasanya akidahnya Imam Syafi'i itu adalah Maturidiyah. Sementara Maturidiyah itu hidup pada abad yang keempat kalau nggak salah, 4 Hijriah. Gimana ceritanya Imam Syafi'i berakidah dengan orang yang belum lahir? Coba antum pakai akal coba.
Kalau belum masuk akal coba nanti makan bakso pakai sambal, Pak. Mungkin lagi pusing itu. Kan itu yang sering diucapkan sama mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i akidahnya Maturidiyah. Maka saya katakan, gimana ceritanya antum bisa berakidah Maturidiyah? Sekarang gini ya, saya mau ikut kajian, anggap saja ya, antum itu lahir tahun 60-an, Pak. Saya tahun 90-an. Saya sudah ikut kajian Ustaz Gema tahun 80-an. Saya itu lahir tahun 90. Gimana ceritanya antum ikut kajian saya tahun 80-an? Itu gimana ceritanya coba? Nah ini kan, ya kalau antum ngomong sama orang awam, oh Masya Allah ya. Tapi kalau antum ngomong sama orang berilmu, orang yang ngerti sejarah, ya antum dianggap sebagai radio rusak, Pak. Loh iya, nggak masuk akal gitu loh. Itu sama halnya dengan antum katakan bahwasanya Ibnu Abbas itu muridnya Imam Malik. Ya duluan siapa? Ibnu Abbas atau Imam Malik? Ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, Imam Malik itu generasi tabi'ut tabi'in. Gimana ceritanya sahabat jadi murid tabi'ut tabi'in? Ayo pakai akal dong. Di sini baru pakai akal dong sayang. Itu baru benar di situ. Iya. Baru benar untuk pakai akal di situ. Tapi kalau antum katakan tadi Imam Syafi'i akidahnya Maturidiyah, sementara Al-Imam Al-Maturidi itu lahir jauh setelah Imam Syafi'i lahir, bahkan hampir mau mendekati usia-usia meninggal. Lah gimana ceritanya Imam Syafi'i berakidah dengan akidahnya Maturidiyah? Kecuali kalau antum katakan Imam Syafi'i itu berakidahnya Abu Hanifah, masuk akal karena Abu Hanifah duluan. Ini enggak. Imam Syafi'i dikatakan berakidah yang orang yang belum lahir, maka tidak masuk akal. Ya. Maka saya di sini mengkampanyekan akal sehat kepada antum ya. Akal sehat yang sesuai dalil jemaah. Bukan yang bertentangan dengan dalil. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang kita diselipkan syubhat-syubhat seperti ini. Sehingga membuat orang-orang itu, oh iya ya. Dan saya herannya juga, kenapa kaum muslimin itu tidak mau mengambil akidahnya Imam Syafi'i? Ada apa dengan akidah Imam Syafi'i itu? Ada yang salah? Apakah ada yang salah dengan akidah beliau? Kenapa kita harus mengambil hanya fikih madhabnya, sementara akidahnya antum tidak ambil? Kenapa harus antum mengambil akidah dari imam yang lain? Kenapa tidak mengambil akidahnya Imam Syafi'i? Andai kata Imam Maturidi dengan Imam Syafi'i itu satu, niscaya apa yang diimani oleh Imam Maturidi pasti akan diimani oleh Imam Syafi'i. Kan seperti itu logikanya. Tapi kenapa antum mengambil dengan cara yang berbeda? Nah ini yang perlu dipakai akal itu. Kenapa? Padahal kalau antum baca buku-buku akidah Imam Syafi'i itu sama dengan akidahnya Imam Malik, sama dengan akidahnya Imam Abu Hanifah, sama dengan akidahnya para salaf. Mereka menetapkan Allah itu berada di atas. Gara-gara Imam Syafi'i menetapkan Allah berada di atas, makanya mereka tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Andai kata Imam Syafi'i mengatakan Allah di mana-mana, insya Allah diambil itu akidahnya Imam Syafi'i. Cuma masalahnya Imam Syafi'i menetapkan Allah itu di atas, akhirnya ditolak. Nah ini yang perlu dipahami jemaah sekalian. Ya, padahal kalau untuk baca akidahnya Syafi'i, ada buku di rumah itu tebal segini, akidah Imam Syafi'i. Bagaimana metode Imam Syafi'i di dalam menetapkan akidah, beliau bawakan dalam kitab beliau yang sangat tebal. Bahkan apa yang disampaikan oleh murid beliau itu apa yang didengar langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani. Al-Muzani itu murid Imam Syafi'i plek selama beliau itu berada di Mesir. Ya, makanya ada sebuah buku namanya Syarhus Sunnah lil Muzani. Itu muridnya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani dalam kitabnya itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Artinya tidak ada penyimpangan, tidak ada perbedaan. Kalau memang benar-benar kita itu memiliki satu akidah. Baik, kita kembali ke sini. Jadi siapa mereka yang dikatakan salaf itu? Pendapat yang keempat mengatakan yaitu mereka-mereka yang hidup sebelum abad kelima atau sebelum tahun 500 Hijriah. Ya. Sebelum abad ke-6 atau sebelum tahun 500 Hijriah. Berarti mereka yang hidup dari tahun pertama,
tahun ke-100, tahun 200 sampai tahun yang ke-499 Hijriah, itulah mereka dikategorikan sebagai salaf. Karena yang setelahnya itu sudah tidak dikatakan sebagai salaf. Taib. Wa yas'amu ashabu hadzal qaul annahu madhhabun yuhaddad bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha. Ya, kemudian kata Syekh di sini, kata Syekh Abdul Salam, beliau mengatakan, dan pemilik pendapat ini menganggap bahwa salaf adalah madhab yang dibatasi dengan batas waktu tertentu dan tidak melampauinya. Ya. Namun dalam masalah ini kita lebih condong kepada pendapat jumhur. Jumhur itu mengatakan salaf itu adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan apa yang diimani oleh Nabi dan para sahabat serta generasi-generasi terbaik dari umat ini, meskipun mereka itu hidup di abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 Hijriah, ataupun hidup di abad ke-11 Hijriah, nggak ada masalah. Mereka tetap dikatakan sebagai salaf. Karena yang dihitung itu adalah mengimani dan meyakini seperti apa yang diimani oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Makanya dalam pengertian jumhur ini termasuk ulama-ulama yang hidup di abad ke-7 seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir misalkan, ya, mereka itu disebut dengan para salaf. Ya, mereka disebut dengan para salaf. Ya, dan kalau kita pikir, coba lihat bagaimana para ulama-ulama yang hidup di abad ke-7 ke-8 Hijriah, luar biasa juga. Ya, lihat Ibnu Taimiyah. Bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau di waktu masih belia sekitar umur 15 tahun kalau tidak salah, beliau itu sudah bisa berdebat dengan seorang ateis dan menjadikan orang ateis itu kalah hujjah. Usia 15 tahun. Lah kita 15 tahun ngapain, Pak? Ya. Masih cari jangkrik di sawah. Ya. Kita masih ingat dulu di sawah, pergi ke sawah kan? Musim jangkrik itu, ambil senter cari jangkrik, krik bunyinya di sini, ternyata jangkriknya di sana. Itu sampai orang tua saya marah-marah cari saya, kamu kemana cari jangkrik? Ya lumayan kan dijual 1.001 zaman dulu. Kalau sekarang jual jangkrik 10.000 itu 1 kilo, Pak. Lah ini Ibnu Taimiyah luar biasa keilmuannya. Apalagi kita berbicara dengan ulama-ulama yang hidup sebelum beliau, ulama abad ke-6, abad ke-5 itu banyak sekali. Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana Imam Bukhari? Antum lihat kecerdasan dari Al-Imam Al-Bukhari luar biasa. Akidah Imam Al-Bukhari mengatakan Allah di atas. Lihat, anehnya kita nih kaum muslimin ini ya, giliran akidah Imam Bukhari nggak dipakai, tapi Sahih Bukhari dipakai. Padahal di dalam Sahih Bukhari itu semuanya Imam Bukhari itu menetapkan tentang akidah beliau di dalam Sahih Bukhari itu. Beliau memilih hadis-hadis yang sesuai dengan akidah beliau. Nah, aneh. Hadisnya dipakai tapi akidah Imam Bukhari tidak dipakai. Imam Bukhari mengatakan Allah itu di atas. Antum coba baca kitab yang berkaitan dengan akidah Imam Bukhari. Menetapkan Allah itu di atas. Ya. Namun karena kejahilan, kita yang jarang belajar, akhirnya kita ini tidak ngerti tentang akidahnya para salaf. Lihat bagaimana kecerdasan Imam Bukhari. Anda sudah sering dengar bagaimana kisah Imam Bukhari. Dites oleh 10 orang, satu orang membawakan 10 hadis. 10 kali 10 berarti 100 hadis. Dibacakan hadis itu dengan sanad yang acak. Matannya beda, sanadnya beda. Imam Bukhari nggak bisa jawab. Sampai hadis yang ke-100 tidak bisa jawab. Ya, mulai ragu orang-orang dengan keilmuan Imam Bukhari. Katanya hafalannya kuat. Maka selesai 100 orang itu membacakan hadisnya, barulah 10 orang itu membacakan 100 hadis, barulah beliau membenarkan adapun riwayat perawinya yang ini sebenarnya matanya di situ, matan yang itu rawinya di sini, ini begini, dibenarkan 100 hadis itu sama beliau setelah diacak. Kita, Pak, baru diacak satu aja sanadnya itu sudah keblinger kita itu. Ya, pulang-pulang cari Panadol. Bayangkan Imam Bukhari 100 hadis diacak sanadnya sama beliau. Tapi dibenarkan. Para ulama luar biasa keilmuannya. Ya. Tapi katakan di sini,
Tsumma innal fikrul islami tatawwara ba'da dzalika ala yadi rijalihi. Ya, kemudian ya Islam itu mulai berkembang setelah banyaknya tokoh-tokoh, ya banyaknya ulama-ulama yang hidup setelah itu. Maka setiap zaman itu punya ulama. Bahkan sampai para ulama itu memiliki nama yang hampir sama, cuma belakangnya beda. Ada seperti namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, ada namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beda belakangnya doang, tapi sama-sama Ibnu Hajar. Begitu pula ada ulama yang hampir mirip namanya dengan tokoh ahlul bid'ah. Ya. Yaitu ada namanya Ibnul Arabi, ada namanya Ibnu Arabi. Saya mau tanya dua antum itu. Ibnul Arabi sama Ibnu Arabi, mana yang ahlus sunnah, mana yang Mu'tazilah? Ibnul Arabi atau Ibnu Arabi? PR. Bulan depan kita tanya. Ya. Ada namanya Ibnul Arabi, ada namanya Ibnu Arabi. Ada namanya Ibnul Jauzi, ada namanya Ibnu Jauziyah. Itu beda juga. Itu jangan salah loh ya. Ibnul Jauzi dengan Ibnul Jauziyah, Al-Jauziyah itu beda. Itu dua pengarang kitab yang beda. Jangan sampai salah. Nah, itu juga nggak tahu bedanya. PR bulan depan. Dua PR antum. Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Sedangkan satunya itu Ibnul Jauzi dengan Ibnu Jauzi. Nah, itu nanti tolong dicari Pak. Ya saya tanya dulu pertama nanti Pak Tamirnya. Baik. Kemudian kata beliau, fahal at-tahdidu az-zamani kafir li tahdidi mafhumus salaf? Maka pertanyaannya di sini, apakah batasan waktu ini cukup untuk membatasi pengertian salaf? Idkul nabi annal muradifa bis salaf zamaniyan hum ahlul quruni tsalatsa al-mufaddalah istinasan bil ahadits al-warida fi ta'yinil quruni al-mufaddalah. Kata beliau, jika kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salaf secara zaman adalah mereka yang hidup di 3 abad awal yang utama, berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kurun yang secara spesifik itu, maka apakah setiap orang yang hidup pada kurun tersebut dianggap sebagai salaf yang pantas diikuti? Karena tidak semua orang yang hidup di zaman itu semuanya orang baik. Ada yang menyimpang. Seperti contoh, di zaman Hasan al-Basri punya murid namanya siapa? Wasil bin Atha. Dari Wasil bin Atha itulah muncul kelompok yang dinamakan dengan Mu'tazilah. Dia hidup di zaman Hasannya al-Basri. Hasan al-Basri itu salah seorang pembesar dari tabi'in. Apakah dia juga dikatakan salaf? Jawabannya tidak. Karena tidak semua orang yang hidup di zaman itu mereka berhak dikatakan salaf. Ya, tidak berhak dikatakan salaf. Contoh di zaman Nabi, ada Abu Thalib, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah mereka dikatakan salaf? Tidak. Mereka tidak dikatakan salaf karena mereka tidak beriman, mereka tidak meninggal di atas Islam. Bahkan yang lebih parahnya, mereka itu adalah orang-orang yang menentang Islam itu disebarkan oleh Nabi SAW. Maka mereka bukan dikatakan sebagai salaf yang baik, tapi mereka dikatakan salaf yang tidak baik. Jadi salaf itu secara sudut pandang baik atau tidak dibagi dua. Yang pertama ada salaf yang baik, pendahulu yang soleh. Ada namanya salaf toleh, pendahulu yang tidak soleh. Jadi ada soleh, ada toleh. Maka jangan namakan antum dengan toleh, karena artinya tidak baik, lawan dari soleh. Yang namanya Pak Toleh di sini tolong nanti pulang akikah ulang ya. Ya. Itu tidak baik nama itu. Ya. Banyak nama-nama yang tidak baik yang perlu untuk ditinggalkan, seperti yaitu tadi Toleh, ya Herman. Ada namanya Pak Herman di sini. Kalau ada diganti namanya Pak Herman itu artinya rugi. Baru tahu loh.
Ya. Herman itu artinya rugi. Itu diambil dari sebuah kaidah dalam agama kita. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Orang yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu belum saatnya, maka dia akan dihukumi dengan kerugian. Hirman itu artinya kerugian. Maka jangan namakan dengan Herman atau Tole. Ya, bukan Totole ya. Ibu-ibu hati-hati loh. Ya, bilang sama pedagang nanti, Pak, Bu, enggak boleh jual Totole ini enggak baik ini. Itu Totole, ini Tole. Tole, to ya alif, lam, ha kecil, Toleh. Ya. Jadi kata soleh itu sotnya diganti to. Soleh dengan toleh. Nah, itu yang artinya buruk, toleh itu. Ya. Nah, maka kata beliau, karena tidak semua orang yang hidup di zaman itu mereka adalah orang-orang yang baik, gak semua. Kalau kita berdasarkan hadis tadi, fahal na'tabiru kullaman asya fi hadhil qurun salafan yu'tada bihi. Maka apakah setiap orang yang hidup di zaman itu dikatakan sebagai salaf yang harus diikuti? Jawabannya tidak. Contoh lagi, ya, siapa namanya? Dzulkhuwaisirah. Dia sebagai salaf, tapi bukan salaf yang baik. Dia sebagai salaf yang buruk, terkhusus bagi orang-orang Khawarij. Karena dari dia itulah Khawarij itu muncul. Karena Nabi pernah mengatakan akan muncul dari orang-orang ini, yaitu orang-orang yang akan keluar dari ketaatan kepada penguasa. Benar. Dzulkhuwaisirah itu adalah orang yang pertama kali melakukan pemberontakan, dan itu yang dilakukan kepada Nabi SAW. Dengan mengatakan, "I'dil anta ya Muhammad." Keluar engkau wahai Muhammad. Karena ingat ya, pemberontakan itu bukan hanya pemberontakan yang keluar ke jalan kemudian ingin melengsarkan, tidak. Pemberontakan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan pemikiran. Itu dikatakan pemberontakan namanya. Makanya ada istilah namanya Ghazwatul Fikr, perang pemikiran. Yang mana karena tidak bisa diserang melalui kekuatan, akhirnya kaum muslimin itu diserang melalui perang pemikiran. Didoktrin dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dengan akidah-akidah yang menyimpang. Belum lagi dari serangan orang-orang Harokiyin. Ya, membawa syubhat-syubhat yang terpengaruh dengan pemikiran orang-orang barat, seperti misalkan orang-orang Harokiyin itu diantara salaf mereka, kalau yang hidup di abad-abad sekarang itu seperti Said Qutb misalkan, Hasan al-Banna. Bayangkan Said Qutb itu punya buku namanya Dinamit. Dinamit nama bukunya. Ngeri nama bukunya itu. Seperti Sururi misalkan. Sururi, mereka memiliki salaf siapa? Muhammad ibn Surur. Yang mana pemikiran mereka itu menyimpang, keluar dari Ahlus Sunnah. Mereka memiliki pemikiran, yaitu pemerintah Saudi adalah pemerintah yang togut, karena dia tidak berhukum dengan hukum Islam 100%. Sehingga dia mengatakan negara Saudi itulah negara togut, bukan negara Islam. Cuma anehnya, dia mengatakan Saudi itu negara togut, tapi dia sendiri tidak tinggal di negara kaum muslimin. Dia justru tinggalnya di London. Aneh orang kan. Pertanyaan saya, mana yang lebih togut? Apakah orang Inggris atau negara Saudi? Nah, ini contoh pemikiran-pemikiran yang dipakai oleh orang-orang yang ingin merusak agama ini. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar akidah yang lurus, biar kita tahu bahwasanya tidak semua mereka yang berlabelkan dai menyeru kepada Islam, ternyata mereka tidak menyeru 100% kepada Islam yang benar. Ada di antara mereka yang justru menyeru kepada untuk mengikuti pemikiran-pemikiran mereka. Oleh karenanya sebuah nasihat dari Mufaddal ibn Muhalhal, salah seorang ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, dan itu dinukil oleh Syekh Abdul Salam Barjis Alu Abdul Karim dalam kitab beliau Usul Dakwah Salafiyah. Kata Mufaddal ibn Muhalhal, "Inna sahibal bid'ati idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bi bid'atihi hadzartahu."
pengikut bid'ah itu, kalau engkau duduk bersama mereka, ketika pertama kali kita duduk bersama mereka, lalu mereka menceritakan tentang syubhat penyimpangan mereka, kita akan lari dari mereka. Tapi yang mereka bawakan kepada kita, kami loh kajian itu pakai Sahih Bukhari, kajian itu pakai Kitabut Tauhid, kajian itu pakai ini, pakai ini, pakai ini. Apa sih tujuannya? Fi budui majlisihi, supaya kita itu semakin yakin mereka ini adalah dai salaf. Akhirnya mulai muncul dalam hati kita ya rasa simpati kepada mereka. Ya, apalagi setelah kita dengar mereka menggunakan innal hamdalillah adzan. Ya sudah, adzan dulu. Baru setelah itu kita lanjutkan.